Film ini diawali oleh kedua pasangan suami istri, yaitu Dimas dan Wina yang sedang melakukan ritual jailangkung. Namun, terlihat bahwa Wina ragu dengan tindakan suaminya. Dengan nafas yang berat, Dimas meyakinkan Wina untuk melakukannya, supaya mereka dapat melihat anak mereka lagi. Kemudian mereka melakukan ritual pemanggilan menggunakan jailangkung. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil memanggil, dan Dimas mendekat ke arah suara itu berasal. Wina berusaha menghentikannya tetapi terlambat. Tiba-tiba Dimas ditarik oleh sosok misterius ke dalam kegelapan dan membunuhnya. 1 tahun kemudian, diperlihatkan sebuah keluarga kecil Adrian. Ia ditemani istrinya Sandra yang sedang hamil, pergi liburan ditemani oleh kedua anak mereka yaitu Niki dan Kinan. Namun dalam perjalanan liburan itu diperlihatkan bahwa Niki tidak ingin ikut. Tetapi Dimas berusaha menjelaskan dan supaya Niki memahaminya. Namun Niki terlihat kesal dan segera pergi. Di tengah keasikan mereka menikmati pemandangan, Kinan yang asyik berfoto dan video Ria pergi memasuki hutan. Niki pun mengejar dan menemani adiknya. Ketika Kinan asyik bervideo, ia melihat sosok misterius di belakangnya melalui video dan membuat ia terkejut. Karena terlalu fokus mencari sosok yang ia lihat di kamera. Tiba-tiba Kinan terkejut ternyata di danau itu ada seorang pria yang naik ke permukaan air. Ia bernama Sarno. Ia menanyakan apakah Kinan kesini sendiri dan menyuruh pulang karena tempat tersebut sudah mulai gelap. Ketika Sarno menawarkan untuk mengantar, Kinan menolak dan bersikukuh bisa sendiri. Tetapi, akhirnya Kinan tersesat dan bingung jalan untuk kembali ke tempat keluarganya. Bahkan ia masuk ke dalam hutan dan melihat sosok mengerikan. Di tengah-tengah rasa takutnya, ia menemukan sebuah boneka jailangkung, dan ia memperhatikan boneka itu. Tanpa ia sadari dari belakang, kakinya ditarik dan Kinan hilang di balik semak-semak hutan yang gelap. Adegan pun beralih kepada Niki yang sedang menunggu di bangunan tua. Karena teleponnya tidak diangkat oleh Kinan, ia segera pergi dan menemui kedua orang tuanya. Niki memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa Kinan telah hilang. Adrian dengan segera mengajak Niki mencari Kinan, namun mereka tidak menemukannya. Di dalam mobil Sandra memarahi Niki karena tidak menjaga adiknya. Dengan kesal Niki pergi keluar. Dengan segera Adrian menyusul Niki dan menenangkannya. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang polisi bernama Majid. Adrian merasa kesal, sebab pihak penyelamat mencari Kinan di danau bukan di dalam hutan. Adrian bingung, sebab sudah 7 jam mereka hanya mencari di danau saja tidak masuk ke dalam hutan. Majid pun menjelaskan bahwa ini sudah malam dan menawarkan Adrian untuk menginap di rumahnya. Karena melihat kondisi istrinya yang sedang hamil, Adrian pun memutuskan untuk menginap di rumah Majid. Namun, rasa kekecewaan dan kehilangan masih terlihat di wajah mereka bertiga. Di rumah itu ada sepupu dari Majid. Ia bernama Faisal. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, dengan segera Faisal mengantar mereka memasuki rumah. Di saat mereka semua telah tidur, Sandra mendengar suara Kinan yang memanggil namanya. Membuat Sandra terbangun dan melihat Kinan sedang duduk membelakanginya. Tiba-tiba saja kepala Kinan berputar ke belakang dan lari ke dalam sudut ruangan yang gelap. Sandra pun hanya bisa terbelahak dan bingung atas apa yang ia lihat. Keesokan paginya diperlihatkan Sandra, Niki dan Faisal pergi ke hutan untuk mencari Kinan. Karena kelelahan Sandra pun beristirahat dan Niki pun berbicara kepadanya. Dalam pembicaraan itu mereka saling menguatkan. Tiba-tiba Faisal datang dan menyampaikan bahwa ada rumah yang ia lihat. Sesampainya di sana mereka pun bertemu dengan pemilik rumah seorang wanita bernama Saija. Faisal meminta segelas air untuk diberikan kepada Sandra yang sedang kehausan. Wanita itu pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Sandra bertanya kepada Saija apakah pernah melihat Kinan. Namun wanita itu tidak melihatnya. Faisal menyarankan Niki supaya mereka mengambil mobil dan menjemput Sandra. Sebab ia sudah kelelahan. Niki pun menyetujuinya. Ia menyampaikan hal itu kepada Sandra. Niki dan Faisal pun pamit dan mempercayakan keamanan Sandra kepada Saija yang baru mereka temui. Sandra dan Faisal pun pergi, namun di tengah perjalanan hujan pun turun. Tiba-tiba saja jaringan masuk di handphone Niki. Ia pun mengatakan bisa melacak handphone Kinan melalui aplikasi di handphone miliknya. Faisal berusaha menghentikannya, namun Niki terus masuk ke dalam hutan di tengah hujan yang lebat. Tiba-tiba Niki melihat boneka jailangkung, dan pelacaknya berhenti tepat di boneka itu. Faisal mengatakan ada yang tidak beres dan mereka harus segera pergi. Namun Niki bersikeras untuk mengambil boneka jailangkung tersebut dan memasukkannya ke dalam tas miliknya. Tiba-tiba perhatian Niki teralihkan ke dalam sebuah lubang dan memasukkan tangannya. Faisal yang mulai khawatir meminta Niki untuk tidak memasukkan tangannya, sebab ada yang tidak beres. Tetapi Niki bersikeras dan berharap Kinan ada di sana.
Namun, alangkah terkejutnya Niki. Tangannya tertarik oleh sesuatu. Faisal dengan cepat menarik Niki, sehingga ia terlepas. Mereka pun lari ketakutan. Sebab ada wajah yang mengerikan di dalamnya. Dengan wajah ketakutan, Niki pun bertemu dengan ayahnya. Adrian pun bertanya di mana keberadaan Sandra. Niki pun memberitahu dan mengarahkan menggunakan mobil. Setelah itu mereka pun menjemput Sandra. Namun hanya ada kemurungan terlihat di wajah mereka. Pada malam harinya, Adrian diperlihatkan sedang berbicara dengan Majid. Adrian mendesak untuk pencarian anak yang sudah beberapa hari belum ditemukan. Kemudian, Majid menceritakan juga kasus penculikan anak yang pernah ia tangani, di mana anak-anak itu menghilang dan ketika ditemukan mereka telah tewas. Hal itu membuat Adrian hanya bisa terdiam. Namun ia meyakini anaknya masih hidup. Adegan pun beralih kepada Niki dan Faisal yang terlihat duduk santai di sebuah angkringan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba teman Faisal yang bernama Rama memvideo call-nya. Rama mengatakan bahwa foto boneka yang ia kirim adalah Jai Langkung serta memperingatkan Faisal agar jangan memainkannya. Setelah mereka selesai berbicara, Faisal memperlihatkan sebuah video kepada Niki. Dalam video tersebut diperlihatkan ada sosok mengerikan yang terekam. Dan itu diambil di dekat danau yang kuat, dugaan Kinan lewat di situ. Sin pun beralih kepada Sandra yang sedang tertidur. Tiba-tiba ia terbangun dan melihat sesuatu. Tiba-tiba lampu padam. Ia pun pergi menghidupkan saklar lampu. Namun setelah ia hidupkan lampu kembali mati lagi. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Sandra pun segera menuju ke kamar Niki. Ia melihat bahwa Niki sedang tidur dan menutup dirinya dengan selimut. Teleponnya berbunyi. Ternyata Niki menelponnya. Hal ini membuat Sandra keheranan. Dengan pelan-pelan Sandra memastikan siapa di balik selimut itu. Sontak Sandra terkejut dan berteriak keluar dari kamar itu. Namun, ia melihat Kinan berada di kamar mandi memanggil dirinya. Sandra segera masuk ke dalam dan mencari keberadaan Kinan. Tiba-tiba saja terlihat sosok mengerikan yang sedang membekap Kinan. Karena terkejut Sandra jatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian Sandra pun terbangun dan terlihat Niki serta Adrian panik. Sandra pun memberitahu bahwa ia melihat Kinan di pojok kamar mandi. Namun, Adrian mengatakan bahwa ia kelelahan dan hanya berhalusinasi saja. Namun, Faisal menyadari bahwa itu semua ada hubungannya dengan boneka Jai Langkung yang dibawa pulang oleh Niki. Pencarian pun dilakukan ke dalam hutan. Tiba-tiba Sandra yang sedang menunggu di lokasi dijumpai oleh Bu Saijah. Ia pun menawarkan dagangannya kepada Sandra namun menilaknya dengan halus. Tiba-tiba Sandra ditelepon oleh Adrian dan menanyakan situasi di sana. Sandra pun menjawab bahwa pencarian masih berlangsung. Sedangkan Adrian beserta Majid sedang menuju ke sebuah lokasi. Adegan pun beralih kepada Niki dan Faisal yang sedang melihat data korban yang telah hilang. Mereka menemukan sebuah keganjalan atas tewasnya anak-anak yang hilang itu. Kemudian, Sin pun beralih kepada Majid yang sedang mengintegrasi Sarno. Majid menanyakan apa Sarno pernah bertemu dengan Kinan. Namun Sarno bersikukuh tidak melihatnya. Adrian yang sedang melihat-lihat barang yang ada di rumah Sarno tiba-tiba terkejut karena melihat baju anaknya. Oleh karena itu, situasi pun menjadi kacau. Sarno berusaha melarikan diri karena ia melawan Majid dengan segera menembaknya. Di tengah situasi yang sedang seru itu, tiba-tiba Majid ditelepon dan diberitahu bahwa tim penyelamat menemukan jasad seorang anak. Hal itu membuat Adrian sedih dan mereka segera pergi untuk melihat jasad itu. Beberapa saat kemudian, Sandra dan Niki juga menyusul Adrian. Namun, Majid keluar dari ruang jenazah dan mengatakan bahwa jasad yang ditemukan bukanlah Kinan. Hal itu membuat mereka bertiga lega. Dan Adrian mendatangi Majid dan memastikan pencarian harus dilakukan. Majid pun mengatakan penyelidikan harus berlanjut sekarang dengan membawa Sarno ke tempat kejadian perkara. Di tengah pembicaraan itu Niki masuk ke dalam ruang jenazah dan lihat bahwa jasad itu merupakan korban hiking di tahun lalu. Tiba-tiba terdengar suara Kinan dari dalam boneka Jai Langkung yang dibawanya. Anehnya suara Kinan tiba-tiba terdengar dari jasad yang telah ditutupi oleh Niki. Dengan segera Niki memastikan dan melihat bahwa ternyata itu adalah Kinan. Alangkah syoknya Niki. Tiba-tiba ada sosok mengerikan yang mencekiknya. Faisal pun datang karena mendengar suara teriakan Niki dan melihat bahwa itu bukan Kinan. Niki pun berusaha menjelaskan bahwa ia melihat adiknya. Namun Faisal menyadari bahwa hal itu terjadi karena boneka Jai Langkung yang dibawanya. Adegan pun beralih kepada Sandra yang sedang menemui Bu Saijah. Ia menitipkan 2 kantong makan kering dan berharap apabila Bu Saijah bertemu Kinan ia dapat memberikannya. Namun, ketika Sandra hendak pulang perutnya menjadi sakit.
Bu Saijah pun menawarkan supaya Sandra beristirahat ke dalam rumahnya. Kemudian diperlihatkan Niki dan Faisal yang sedang di kantor Manjid sedang memperhatikan barang-barang yang ditinggalkan oleh korban. Mereka berdua menemukan potongan kertas yang bertuliskan kalimat aneh. Faisal menyadari bahwa itu adalah kalimat yang digunakan untuk pemanggilan Jailangkung. Di tengah-tengah pembicaraan itu, tiba-tiba seorang polisi masuk dan membawa tersangka begal dengan memborgolnya di sebuah tiang. Polisi itu pun menitipkannya kepada Faisal dan pergi keluar sebentar. Adegan pun kembali memperlihatkan Sandra yang sedang makan bersama Bu Saijah. Sandra menanyakan apakah ia tinggal sendiri. Bu Saijah pun memberitahu bahwa ia memiliki seorang anak bernama Inggi dan sedang berada di kamar. Namun di tengah-tengah pembicaraan itu, Bu Saijah terlihat marah dan membuat Sandra terkejut. Adegan pun kembali memperlihatkan Heru yang sedang mengganggu Niki. Hal itu membuat Fasila menjadi marah. Tiba-tiba saja boneka Jailangkung yang di atas meja berdiri. Hal itu membuat mereka bertiga terkejut ketakutan. Namun, anehnya Heru tiba-tiba ditelah oleh sebuah portal dimensi lain. Hal itu membuat Niki dan Faisal terkejut. Tetapi Niki mendengar suara Niki dari dalam dan masuk ke portal itu. Faisal yang terkejut berusaha masuk namun gagal. Di situasi lain diperlihatkan Sono yang sedang digiring ke tempat kejadian perkara namun ia tetap tidak mengakuinya. Tiba-tiba Adrian yang sedang marah mengambil pistol polisi dan mengarahkannya kepada Sarno. Majid dan kedua orang lainnya menahannya. Adrian yang dalam keadaan sedih, tiba-tiba mendengar suara Kinan dan mencari asal suara tersebut. Di sisi lain Sandra masuk ke dalam kamar mengikuti Bu Saijah. Ia dengan ketakutan memegang sebuah pisau. Alangkah terkejutnya ia bahwa ada mayat tinggi di dalam kamar itu. Ibu Saijah pun mengakui perbuatannya dan ia melakukan itu supaya Inggit memiliki teman bermain. Hal itu terjadi karena Inggit dulu dibuli karena tingginya dan berakhir dengan bunuh diri. Supaya ia dapat bertemu dengan anaknya, maka ia menggunakan Jailangkung dengan bantuan Sarno. Dengan segera Sandra menelpon Faisal dan meminta tolong agar segera datang ke rumah Bu Saijah. Di dimensi lain, Niki dan Heru sedang mencari jalan untuk pulang. Namun, mendengarkan suara Kinan yang meminta tolong, mereka pun menemukan sebuah rumah kosong dan Kinan sedang berada di ayunan dalam kondisi buta. Tapi, sial bagi Heru, ia ditangkap oleh setan Jailangkung dan tewas. Dengan sigap Niki membawa Kinan ke dalam rumah kosong dan bersembunyi. Tanpa diduga, Niki menemukan sebuah boneka Jailangkung dan membaca mantra yang tertera di kertas. Tiba-tiba saja sebuah portal muncul dan membawa mereka berdua ke rumah Bu Saijah. Alangkah terkejutnya Sandra. Ia melihat kedua anaknya, tetapi Sandra bersedih sebab Kinan tidak bisa melihat lagi. Namun, keajaiban muncul, mata Kinan tiba-tiba bisa melihat lagi. Namun, di balik kebahagiaan itu terlihat muncul setan Jailangkung dari portal dan menarik Kinan ke dimensi lain. Tanpa pikir panjang, Niki mengambil boneka Jailangkung yang ada di lantai dan menancapkan di atas kepala setan Jailangkung itu. Hal tersebut membuat Kinan bebas dan setan itu menjerit kesakitan serta kembali ke alamnya. Bu Saijah yang melihat hal itu terlihat marah dan menghunuskan pisau kepada mereka bertiga. Tanpa diduga Bu Saijah, Faisal menghantam sebuah kaca di kepalanya dan membuat Bu Saijah tidak sadarkan diri. Dengan segera, mereka berempat lari menuju mobil. Tetapi dengan segera Bu Saijah yang telah sadarkan diri ikut masuk ke dalam mobil. Akhirnya terjadi perkelahian di dalam mobil itu. Namun dengan cepat Niki mendorong Bu Saijah keluar yang membuat ia tewas terhantam tiang. Sandra pun teriak histeris dan Niki membuang jasad Saijah supaya tidak diserang lagi. Dan Faisal langsung pergi. Dan besoknya jasad Saijah tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi usai kepalanya tertimpa palang hingga hancur. Mereka berterima kasih kepada Faisal karena tanpa dirinya maka semuanya akan beda dan mungkin Sandra, Kinan, Niki, dan Adrian tidak bisa berkumpul sebagai keluarga lagi. Mereka pun pamit pergi dari waduk tersebut. Scene terakhir dari film ini terlihat seorang laki-laki bernama Sarno yang memainkan Jailangkung. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini yaitu jangan biarkan anakmu untuk berkeliaran sendiri di tempat yang baru kamu kunjungi. Kemudian, curigalah terhadap nenek-nenek yang tinggal sendiri di tengah hutan.